Perkenalkan, nama saya Muhammad Prayudya Dewoyono Idiantoro. Di sini saya akan melanjutkan bahasan presentasi kelompok kami. Saya akan membahas tentang implikasi transparansi bank sentral. Jadi, dalam literatur teoritis dinyatakan bahwa tingkat transparansi bank sentral berimplikasi pada inflasi rata-rata, output, dan volatilitas inflasi output dan suku bunga. Lalu secara empiris, penelitian dari Koreteas, Tasavage, dan Sterne menemukan adanya hubungan terbalik yang signifikan secara statistik antara ukuran transparansi dan tingkat inflasi pada 82 negara industri dan berkembang. Jadi penelitian ini menemukan kalau meningkatnya transparansi bank sentral akan mengurangi tingkat inflasi. Selanjutnya, dalam penelitian dari Crowe, paper yang kami rujuk, beliau juga menemukan adanya hubungan terbalik antara tingkat transparansi dan inflasi bulanan rata-rata. Namun temuan tersebut dinyatakan tidak signifikan secara statistik. Ukuran inflasi yang digunakan adalah rata-rata dari perubahan harga konsumen selama 12 bulan, dari bulan Juli 2003 hingga Juni 2006. Penelitian dari Crowe tersebut juga menemukan bahwa hubungan terbalik itu akan lebih kuat jika negara-negara maju dikeluarkan dari model. Tetapi juga tidak signifikan secara statistik. Lalu Crowe juga mencoba untuk menggunakan perhitungan transparansi dari penelitian Koreteas, Tasavage, dan Sterne, dan tetap Crowe tidak menemukan adanya signifikansi meskipun terdapat hubungan terbalik antara transparansi dan tingkat inflasi. Selanjutnya, Crowe dalam papernya membahas tentang inflation targeting atau perkiraan inflasi. Dalam sebuah studi empiris, ditemukan bahwa adopsi inflation targeting menyebabkan kesalahan perkiraan yang lebih rendah untuk forecaster terburuk di sektor swasta, yaitu mereka yang memiliki initial error tertinggi. Crowe menemukan adanya hubungan antara transparansi dan ketidakpastian perkiraan inflasi. Hasilnya adalah untuk negara ekonomi maju seperti Euro Area, Jepang, dan Amerika Serikat, ketidakpastian pada perakiraan inflasi sangat rendah, bahkan tanpa adanya tingkat transparansi yang tinggi. Namun, pada negara berkembang, transparansi yang lebih besar dikaitkan dengan pengurangan ketidakpastian perkiraan inflasi jika negara tersebut tidak memiliki target inflasi eksplisit. Di sisi lain, jika negara tersebut mengadopsi inflation targeting, maka adanya transparansi tidak terlalu berpengaruh. Selanjutnya adalah kelemahan transparansi. Mengingat bahwa alasan untuk adanya transparansi adalah hal tersebut akan mengurangi adanya ketidakpastian melalui komunikasi yang lebih baik dari tujuan dan prosedur bank sentral. Secara garis besar, Crowe menyatakan bahwa ada dua kelemahan dari transparansi bank sentral. Yang pertama adalah adanya perubahan pada prosedur pengambilan keputusan bank sentral. Dengan adanya transparansi, mungkin akan mengurangi kualitas diskusi dalam pembahasan kebijakan, atau mungkin juga akan mengalihkan diskusi ke forum lain yang tidak bisa diamati oleh publik. Lalu, yang kedua adalah adanya transparansi tidak selalu mengurangi ketidakpastian. Penelitian dari Morris dan Shin menyatakan bahwa informasi publik atau informasi dari pemerintah dapat meng-crowding out informasi swasta yang berkualitas tinggi, karena dalam hal ini pemerintah dipercaya sebagai sumber yang paling kredibel.